Halo para penggemar dan pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum dua Kirchhoff pada rangkaian kapasitor. Tepatnya kita akan menerapkan pada loop ganda rangkaian kapasitor. Nah, misalkan saya memiliki rangkaian seperti ini, terdiri dari dua baterai ya. Ini baterai, tegangannya 2 volt, yang ini 3 volt. Sedangkan C1 kapasitornya mempunyai kapasitas 2 mikrofarad, C3 6 mikrofarad, C2 3 mikrofarad. Nah, setelah keadaan tunak tercapai, berapakah muatan pada masing-masing kapasitor, tegangan pada masing-masing kapasitor, energi pada masing-masing kapasitor. Dasar teori dalam memecahkan rangkaian loop ganda kapasitor ini adalah memakai hukum dua Kirchhoff. Kita tahu bahwa jumlah GGL ditambah dengan jumlah tegangan pada masing-masing kapasitor itu harus sama dengan 0 dalam suatu rangkaian yang tertutup atau loop. Kita tahu muatan yang tersimpan dalam kapasitor itu adalah C kali V, sehingga rumus ini bisa kita urai menjadi sigma E plus sigma V-nya diganti G per C. Nah, ini harus sama dengan 0. Sekali lagi, ini harus berlaku dalam rangkaian yang tertutup saja. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengumpamakan dulu arah distribusi muatannya atau arah aliran muatannya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini saya umpamakan, misalkan dalam baterai ini mengalir muatan sebesar Q1. Nah, Q1 itu akan pecah di titik ini menjadi, nanti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, misalkan yang ke kiri ini adalah Q2, begitu ya. Maka yang ke kanan ini automatically adalah Q1 dikurangi Q2. Ingat, jumlah muatan yang masuk ke titik cabang itu harus sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik cabang. Nah, setelah kita umpamakan distribusi muatannya seperti itu atau aliran muatannya seperti itu, maka kita wajib mengumpamakan arah loopnya. Misalnya pada kurva tertutup yang pertama ini arah loopnya searah dengan putaran jarum jam. Ini juga searah dengan putaran jarum jam. Berlawanan juga boleh. Ini loop yang pertama, ini loop yang kedua. Nah, setelah diumpamakan arah loop, kita sudah siap menerapkan hukum dua Kirchhoff pada masing-masing loop untuk mendapatkan hasil. Nah, perhatikan untuk loop yang pertama ya. Perhatikan untuk loop yang pertama akan berlaku bahwa sigma E plus sigma Q per C itu harus sama dengan 0. Coba perhatikan loop yang pertama, saya loop misalkan dari pojok sini, nanti kembali lagi ke situ. Ya, kembali lagi ke awal, itu berarti satu siklus atau satu loop. Jadi kalau begitu nanti sigma E-nya adalah, kita ikuti arah loop, kutub positif baterai ini ketemu dulu, maka 2 volt positif, terus kemudian plus 3 volt, ini 3 volt juga positif karena ketemu plusnya dulu. Nah, terus kemudian Q2-nya melawan arah loop, nanti negatif. Jadi kalau begitu, sigma E-nya 2 volt positif, terus kemudian 3 volt itu juga positif, sedangkan Q2-nya negatif dibagi dengan C-nya. Nilai dari kapasitansi yang dilewati Q2 yaitu 2 mikrofarad. Nah, sedangkan Q1-nya di sini sama sekali tidak melewati kapasitor ya. Jadi tidak ada tegangan pada kapasitor. Nah, ini langsung sama dengan 0. Jadi kalau begitu kita dapatkan ini 5 sama dengan Q2 dibagi 2, berarti Q2 adalah 10 mikrocoulomb. Nah, kenapa ini kok mikrocoulomb? Karena tadi C-nya itu dalam satuan mikrofarad. Kita lihat loop yang kedua. Loop yang kedua juga berlaku sigma E plus sigma V itu sama dengan 0, atau boleh tulis sigma E plus sigma Q per C itu sama dengan 0. Nah, sekali lagi di sini V adalah tegangan yang terjadi pada kapasitor. Aliran muatan Q1 min Q2 itu arahnya sama dengan arah loop positif, sedangkan nanti Q1-nya juga positif. Jadi kalau begitu sigma E-nya Anda lihat di sini ini nabrak kutub negatif dulu. Jadi 3 itu negatif, terus kemudian plus. Nah, ini langsung Q1 min Q2 dibagi dengan C-nya. C yang dilewati adalah 3, terus ini juga
yaitu nanti berlaku Q1 min Q2 dibagi dengan 6 gitu ya. Dan ini harus sama dengan 0. Lanjut. Nah, ini min 3 ya kan. Terus kemudian Q1 min Q2 nya saya keluarkan. Nah, ini tinggal 1/3 plus 1/6 sama dengan 0. Jadi kalau gitu ini min 3 plus Q1 min Q2. Ini kita samakan penyebutnya ya. 6, 2, 1 begitu. Sama dengan 0. Jadi min 3, ini 3/6 itu adalah setengah. Q1 min Q2 sama dengan 0. Jadi setengah Q1 min Q2 itu sama dengan 3. Berarti Q1 min Q2 dapatnya 3 kali 2. 6. 6 ini satuannya mikrokulum. Nah, muatan inilah Q1 min Q2 inilah yang mengalir dalam kapasitor 3 mikrofarad dan 6 mikrofarad. Nanti dalam keadaan tunak, otomatis kapasitor C2 dan C3 akan menyimpan muatan sebesar 6 mikrokulum. Jadi nanti muatan yang tersimpan dalam C1 2 mikrofarad setelah keadaan tunak adalah sebesar Q2 10 mikrokulum. Jadi nanti Q1 itu sebesar 10 mikrokulum, sedangkan nanti Q2 dengan Q3 itu sama, karena ini seri ya. Seri itu muatan yang tersimpan akan sama. Nah, samanya sebesar Q1 min Q2 sama dengan 6 mikrokulum. Nah, inilah jawaban A yang dicari. Sedangkan pertanyaan yang B itu ditanyakan tegangan pada masing-masing kapasitor. Jadi kalau tegangan yang dicari, ya sangat mudah sekali. V itu berarti Q per C ya. Jadi kalau V1, Q1 per C1, Q1-nya 10. C1-nya itu adalah 2 di situ ya. Jadi ini hasilnya adalah 5 volt. Nah, sedangkan V2 itu adalah Q2 dibagi C2. Q2-nya adalah 6 dibagi dengan C2-nya adalah 3, berarti 2 volt. Nah, sedangkan V3-nya itu adalah Q3 per C3. Q3-nya adalah 6 dibagi C3 itu adalah 6, berarti 1 volt. It's very easy. Nah, terus kemudian yang ketiga. Bagaimana cara kita mencari energi pada masing-masing kapasitor? Energi yang tersimpan dalam keadaan tunak setengah QV gitu ya. Saya pakai rumus ini. Jadi kalau begitu jika ditanya energi pada kapasitor 1 berapa yang tersimpan, yaitu setengah Q1 kali V1. Nah, ini berarti kan Q1-nya nanti 10 mikrokulum ya. Jadi kalau begitu ini setengah 10 mikrokulum, biarkan mikro. Nah, sedangkan V1-nya adalah 5. Nah, ini berarti 5 kali 5 hasilnya adalah 25 mikrojoule. Perhatikan di sini ya, karena Q1 satuannya mikrokulum, maka satuannya di sini energi yang tersimpan mikrojoule. Nah, terus kemudian V2-nya adalah setengah Q2 kali V2, berarti setengah Q2-nya adalah 6 ya. Dikalikan dengan V2 adalah 2, berarti 6 mikrojoule. Yang terakhir, energi yang tersimpan dalam kapasitor yang ketiga seperti ini. Jadi setengah, Q3-nya itu 6, ya kan? V3-nya itu 1. Berarti ini hasilnya 3 mikrojoule. Nah, itulah energi listrik yang tersimpan dalam masing-masing kapasitor.